Halo, nama saya Dimas Anggoro. Saya alumni SM3T tahun 2016, yaitu sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk para sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini saya menjadi dosen pendidikan sejarah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Jadi motivasi saya mengajar di pedalaman Papua karena saya sebelumnya menonton film Denias, di mana dalam film itu saya melihat ada tentara yang mengajar anak-anak pedalaman. Saat itu anak-anak Papua dalam film itu digambarkan kesusahan dalam akses pendidikan. Kemudian untuk pembelajaran juga mengalami kendala, yaitu fasilitas yang disediakan itu kurang memadai. Sehingga saya termotivasi untuk melihat langsung kondisi yang ada di Papua saat itu. Sehingga saya mendaftar SM3T dan kebetulan dari UNES saya ditempatkan di Papua. Pertama kali saya datang ke SMP Negeri 1 Kamu, saya langsung melihat realita di mana gap antara Jawa dengan gap yang ada di Papua itu sangat luar biasa kontras. Di Jawa kita melihat bahwa bangunan-bangunan sekolah itu bagus-bagus. Kemudian infrastruktur, sarana-prasarana mereka semua memadai. Tetapi berbeda dengan di Papua. Gedung-gedung rusak, buku bahan ajar sangat minim sekali. Apalagi listrik yang tiap 1 jam mati. Ini yang menyebabkan kenapa pendidikan di Papua dengan pendidikan di Jawa itu sangat kontras dalam kualitasnya. Murid saya kebanyakan adalah orang asli Papua. Mereka berasal dari suku Me yang terkenal memiliki semangat belajar yang tinggi. Sebelum subuh, mereka berangkat ke sekolah jalan kaki. Mereka melewati rawa-rawa, kemudian melewati gunung, hingga mereka sampai ke sekolah. Kurang lebih mereka berjalan kaki sekitar 1-2 jam. Hal yang wajar apabila mereka itu berjalan kaki tanpa menggunakan atau memakai sepatu, karena medan yang sulit, kemudian moda transportasi yang kurang representatif, yang mengharuskan mereka berjalan kaki selama 1-2 jam. Sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan itu semua demi menjemput pengetahuan. Sejak kecil anak-anak Papua itu harus mandiri. Mereka sudah terbebani hidup karena mereka harus membantu orang tua mereka bertani. Maka tidak mengherankan bahwa ketika kita berpapasan dengan anak-anak yang sedang berangkat menuju ke sekolah, mereka sambil membawa parang. Tujuannya mereka itu mencari tambahan uang saku. Mereka dari hutan gunung membawa kayu bakar untuk kemudian dijual kepada para pendatang yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Pertama kali saya mengajar, saya dibuat terheran-heran, bahkan ketakutan, karena banyak pemuda yang lari-lari, mereka sambil membawa parang. Mereka mengelilingi kelas saya, dan saya melihat dari jendela, mereka itu berperawakan besar-besar, tidak sesuai ukuran anak SMP. Namun ternyata mereka itu sebenarnya adalah murid saya. Saya tidak tahu bahwa di hari Jumat ada kegiatan bersih-bersih yang mana mereka semua itu diharuskan membawa peralatan untuk membabat rumput, untuk menanam umbi-umbian itu dari rumah. Sehingga saya kaget, mereka tidak berseragam. Saya kira mau mengeroyok saya atau bagaimana, karena saya saat itu guru baru. Ternyata itu semua salah. Dan mereka ketika kenal dengan saya itu orangnya murah senyum. Ketika saya berhasil mengajak anak-anak Papua untuk upacara bendera di atas bukit yang berada di kota Dogiai,
kalau tidak salah namanya adalah Gunung Titode, di mana anak-anak Papua dengan lantang menyanyikan Indonesia Raya. Saya benar-benar menangis saat itu karena terharu melihat antusias dari anak-anak saya untuk mengibarkan bendera merah putih sambil menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian di lain tempat, saya juga terkagum-kagum dengan anak-anak SD Papua, di mana saat itu kami berada di Modio. Kemudian anak-anak itu sangat hafal sekali dengan lagu Garuda Pancasila Padamu Negeri. Ini yang menjadi sumbangsih bagi saya, kemudian bagi teman-teman saya, untuk melihat bagaimana nasionalisme orang Papua itu sebenarnya tidak kalah dengan saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Harapan saya pendidikan di Papua kian ditingkatkan, baik itu kualitas mutu, fasilitas belajar mengajar, maupun pembinaan terhadap guru-guru asli Papua. Kenapa guru-guru asli Papua? Karena guru-guru asli Papua inilah yang mampu mengajar anak-anak Papua dengan bahasa mereka sendiri, sehingga gap antara Jawa, Sulawesi, dan di Papua itu semakin minim, sehingga kita melihat bahwa pendidikan kita setara, baik itu di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Pendidikan di Papua kian ditingkatkan melalui peningkatan mutu pendidikan, pembangunan fasilitas yang lebih baik, dan pembinaan guru-guru asli Papua untuk menjadi guru yang profesional melalui proses pendidikan profesi guru dan melalui semacam kursus-kursus agar mereka mengajar dengan bahasa mereka sendiri, sehingga ketertinggalan anak Papua dengan anak-anak di daerah lain itu bisa semakin terkejar.